Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan. Mau cerita aja hari ini Ahad tanggal berapa ya? Pertengahan Maret lah. Mungkin tanggal 20 atau 21 gitu. Saya punya saudara yang sekarang mau ngelanjutin sekolah. Dia dari SD ke SMP. Nah, mungkin dia satu-satunya yang sekarang sekolahnya tuh di SD yang ternama lah di sini. Sementara kakak-kakaknya tuh di SD yang ya lebih biasa aja gitu dari dia tuh. Dia kebetulan anaknya perempuan. Nah, mau disekolahkan sama orang tuanya di sekolah. Jadi gini, orang tuanya tuh punya sekolah. Jadi anak ini mau disekolahkan ke sekolah milik orang tuanya itu, milik orang tua tersebut. Dimana notabene semua kakak-kakaknya tuh dulu sekolah di sana. Sementara dia punya keinginan untuk sekolah pesantren lah. Dia mau sekolah boarding school gitu, Islamic boarding school. Ada penentangan dari orang tuanya karena mungkin orang tuanya berpikir bahwa kita punya sekolah sendiri gitu, ngapain menyekolahkan ke orang lain gitu, sementara kita punya lembaga pendidikan sendiri, ya harusnya anak-anaknya sekolahnya di sana semua gitu, seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah anak ini didukung oleh kakak-kakaknya supaya sekolah di boarding school, sekolah di Islamic boarding school sama kakak-kakaknya. Jadi orang tuanya ngebet gitu, melarang. Mungkin logika orang tuanya mungkin gini ya, kalau anak ini jadi pesantren keluar, sementara orang tuanya punya lembaga pendidikan sendiri, nah orang tuanya saja nggak percaya sama lembaga pendidikan sendiri gitu. Bagaimana orang luar mau bersekolah di sana gitu, sementara anaknya sendiri nggak disekolahin di sana gitu. Mungkin ke sana gitu logikanya. Nah, kalau saya ketemu anak ini nih, wajahnya tuh penuh harapan gitu lah. Penuh harapan tuh maksudnya penuh harap gitu. Ada yang dia tutup-tutupi gitu, ada yang dia rasa kesal yang dia tahan sendiri, yang gak mau di-sharing sama orang lain. Ketika datang dia sering melamun, tapi ditanya biasa aja gitu, dia memaksakan untuk ceria. Tapi ketika udah obrolan dia melamun lagi, menerawang. Saya tadi ngobrol sama anak ini, saya kasih saran, minta lagi ke pesantren gitu, ke orang tua. Dia bilang udah. Terus orang tua bilang apa? Orang tua bilangnya, kakak kamu semuanya sekolahnya di sini, katanya gitu. Ya berarti coba lagi aja, kata saya bilang, coba lagi aja minta. Mungkin orang tua belum melihat kegigihan kamu untuk mau bersekolah di luar. Mungkin orang tua hanya melihat sekedar kamu tuh ikut-ikutan pengen pesantren di luar gitu. Coba kalau
ada istilah di bahasa Sunda itu namanya keyeng. Jadi keyeng itu sungguh-sungguh, rasa sungguh-sungguh yang diaplikasikan dengan perbuatan gitu. Itu keyeng. Jadi kalau kamu keyeng, kalau kamu sungguh-sungguh terus memperlihatkan kesungguhan kamu gitu. Dengan cara apa? Ada salah satunya, yaitu terus aja minta gitu. Ketika ditolak nggak nyerah gitu, minta lagi. Mungkin orang tua bakal luluh. Mungkin salah satunya itu orang tua bakal luluh. Eh, Kalau saya ditanya, kalau saya punya anak, misal gini, saya punya lembaga pendidikan atau saya kan pengajar ya. Saya pengajar di sebuah sekolah. Nah, kalau saya punya anak terus mau calon SMA, sayang, mau minum ya? Minum aja yang ini. Oh ini dia. Ini anak saya nih. Ini Asal. Nih. Yuk, duduk. Saya kan ngajar di SMA nih. Kalau saya punya anak setara SMP udah mau keluar kelas 9 lah. Saya nggak akan merekomendasikan anak ini harus ke sekolah tempat saya mengajar. Bukan saya tidak yakin, tapi saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Nah, saya harus jujur gitu. Taraf peringkat sekolah yang tempat saya bekerja sekarang itu nomor satu bukan. Atau misalnya tempat yang saya ngajar sekarang outputnya sudah baik atau tidak gitu. Saya harus jujur. Banyak indikator yang menunjukkan suatu sekolah itu sekolah bagus atau tidak. Bukan saya tidak percaya dengan lembaga sekolah saya sendiri, bukan saya tidak percaya, tapi ada sekolah yang lebih baik dari sekolah yang tempat saya ngajar sekarang. Dan saya ingin yang terbaik untuk anak kan. Makanya saya tidak akan memaksakan diri untuk menyekolahkan ke tempat saya, tapi saya akan mencari yang terbaik. Dia akan disekolahkan di tempat yang terbaik dan yang cocok untuk dia. Kalau tempat saya ngajar misalnya, atau tempat lembaga pendidikan yang saya punya misalnya, itu sudah menjadi nomor 5 besar lah, anggaplah 5 besar, saya tidak akan ragu lagi untuk menyekolahkan dia ke sana. Tapi kalau misalnya di luar itu, misal tidak outputnya nggak jelas, prestasi tidak ada dan sebagainya, tidak bisa mengakomodir bakat anak, itu yang utama. Saya tidak akan merekomendasikan walaupun itu tempat saya mencari nafkah. Nah, itu pendapat saya. Yang jelas dengan seperti itu, sekolah tidak akan dimanja oleh ketersediaan calon siswa dari pengurus sekolah. Jadi sekolah akan meningkatkan kualitasnya untuk kalau dalam hal seperti ini. Kasusnya kayak gini lah. Memang sekolah itu nggak boleh dimanja. Lembaga pendidikan itu kalau mau maju nggak boleh dimanja. Ketika ada satu daerah, terus cuman ada hanya satu lembaga pendidikan di sana, itu bukan terkadang, umumnya sekolah itu akan biasa-biasa saja, tidak akan ada kemajuan yang signifikan. Tapi ketika ada satu daerah nih, sekolah ini sudah muncul, terus tidak jauh dari sekolah tersebut didirikanlah sekolah yang lain dengan tingkat satuan pendidikan yang sama. Nah, itu akan terjadi persaingan, dan saya yakin itu akan meningkatkan daya kreativitas untuk memajukan sekolah tersebut gitu. Dan efeknya kemana? Efeknya adalah kemajuan sekolah sendiri. Kalau tidak ada persaingan, saya yakin akan jalan di tempat. Kita akan termanjakan oleh keadaan. Nah, dengan adanya persaingan,
kita akan dipaksa untuk bekerja supaya memajukan sekolah dalam berbagai aspek gitu. Segitu pandangan saya tentang hari ini yang saya alami. Terima kasih yang sudah memperhatikan, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.